Pemakaman Vidi Aldiano berlangsung khidmat diiringi keluarga dan kerabat di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sejumlah artis rekan Vidi menghadiri pemakaman untuk menghormati, mulai dari Deddy Corbuzier, Habib Jafar hingga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Sebelumnya jenazah Vidi disemayamkan di rumah duka memberikan para pelayat doa dan juga penghormatan. Selain penyanyi Vidi Aldiano, Indonesia juga kehilangan musisi besar dari grup band rock legend God Bless, Doni Fatah. Mendiang Doni Fatah meninggal dunia akibat penyakit autoimun. Suasana duka menyelimuti persemayaman jenazah basis band God Bless, Doni Fatah, yang meninggal dunia di usia 76 tahun. Puluhan keluarga dan kerabat berkumpul untuk mendoakan serta melihat jenazah Doni untuk terakhir kalinya di rumah duka Rumah Sakit Fatmawati. Beberapa musisi seperti vokalis Gigi, Arman Maulana, rocker Nicky Astria, dan vokalis God Bless Ahmad Albar tampak datang dan masuk ke ruang persemayaman. Menurut keluarga, Doni Fatah menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan penyakit autoimun yang dideritanya pasca operasi jantung beberapa tahun silam. Usai disemayamkan, jenazah Doni Fatah langsung dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekan satu band Doni, Ahmad Albar, senantiasa berada di dekat pusara hingga ikut melakukan tabur bunga di makam Doni. Ahmad Albar yang telah dekat dengan Doni selama 50 tahun terakhir mengenang sosok mendiang selalu ikut kegiatan God Bless dan menjaga hubungan baik dengan para personil meski kondisi kesehatannya mulai menurun. Iya, saya rasa dia asik, artinya sangat memperhatikan, suka cinta musik juga, dan sejak awal juga dia selalu disiplin dalam tugasnya, semua, dan taat agamanya juga, sholatnya selalu tepat ya, nggak boleh dengar azan, udah langsung istirahat untuk sholat dulu. Nah itu yang saya kagumi buat dia, dan semangat bermusiknya juga baik sekali. Ya kita merasa kehilangan tentunya semuanya anggota God Bless. Kita kehilangan sebelumnya Yaya Mukio juga. Mudah-mudahan ya mendapat tempat yang Ribuan santri di Pondok Kuningan, Jawa Barat mengikuti mudik. Sedikitnya 43 bus dan puluhan mobil pribadi disiapkan untuk mengantar para santri ke daerahnya masing-masing. Sedikitnya 43 armada bus dan puluhan mobil pribadi disiapkan pengurus pondok pesantren Husnul Khotimah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Sabtu malam. Angkutan pulang tersebut akan mengantarkan ribuan santri dan santriwati pulang kampung ke halamannya masing-masing. Agar tidak menumpuk di perjalanan, pelepasan armada bus tersebut dibagi menjadi 5 kloter keberangkatan. Ini dari luar pulau ya. Iya, luar pulau ada hampir seluruh provinsi ada, Nusantara ada, ya. Aceh sampai Papua ada. Selain untuk melepas rindu dengan keluarga, libur panjang kali ini juga untuk menjadi ajang mengamalkan ilmu di masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Pemirsa, di Cimahi, Jawa Barat ada satu bangunan masjid yang unik dan tidak biasa. Masjid ini berbentuk kapal laut yang terinspirasi dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dan merupakan wakaf dari keluarga pelaut. Di bulan suci Ramadan, masjid ini menjadi lokasi ngabuburit dan wisata religi. Hanya melihatnya dari luar, sulit percaya jika bangunan di Jalan Bapak Ampi, Kelurahan Baros, Kota Cimahi ini adalah masjid. Bentuknya memang berbeda.
Masjid Al-Bakirah ini tidak memiliki kubah seperti bentuk masjid pada umumnya. Dari arah depan, bentuk masjid ini seperti kapal laut di dermaga. Ada cerobong dan jangkar yang diikat dengan tali besar, dan bangunan mirip geladak serta kabin untuk nahkoda dan anak buah kapal. Kesan kapal laut semakin terasa saat masuk, karena interior masjid ini dibuat layaknya interior kapal laut yang megah. Di tengah mimbar untuk khotbah, terdapat lafaz Allah dengan ornamen kayu yang mirip jangkar. Di lantai 2, ada 2 ruangan yang berfungsi sebagai ruang kontrol lampu masjid yang didesain seperti ruang kemudi, lengkap dengan tombol-tombol layaknya kapal sungguhan. Masjid Al-Bakirah terinspirasi dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dan juga merupakan wakaf dari keluarga pelaut. Masjid Perahu ini didirikan oleh almarhum Bapak Budianto, almarhumah sebagai nahkoda kapalnya. Jadi ingin membangun masjid seperti kapal tersebut. Keunikan masjid ini seperti masjid perahu percis, bentuknya seperti perahu tersebut. Masjid ini ramai dikunjungi, baik di hari biasa maupun pada Ramadan seperti ini. Selain itu, juga menjadi wisata religi, baik bagi warga dalam dan luar kota Cimahi. Ini sangat bagus ya, sangat unik. Ya karena jarang juga masih seperti ini ya. Jadi sangat bagus sekali ya, dan tempat ibadah juga luas. Jadi kita itu ibadah itu nyaman. Ya. Selain memiliki keunikan seperti kapal laut, masjid yang dapat menampung 500 jemaah ini juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai masjid terbersih dan berkarakter. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ratusan orang berkumpul di distrik 8 di kota Ho Chi Minh, Vietnam untuk berburu hidangan berbuka puasa di pasar makanan halal tahunan. Seperti apa suasananya? Berikut informasinya untuk Anda. Tidak hanya di Indonesia, di kota Ho Chi Minh, Vietnam, Ramadan juga memiliki makna yang sangat penting. Untuk itu, pasar makanan halal ini digelar dengan menghadirkan beragam menu halal khas Vietnam untuk berbuka puasa, serta hidangan khas negara lain seperti kebab, kari, sate panggang, dan beragam makanan manis lainnya. Pasar ini dinamakan Bazar Iftar Jam yang berlangsung dari 17 Februari hingga 19 Maret 2026. Salah seorang pengurus masjid di wilayah Chan Hung mengatakan bahwa komunitas setempat yang mengatur proses memasak hingga menentukan harga makanan agar setiap orang dari berbagai kalangan bisa menikmati hidangan berbuka puasa di pasar ini.